luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang selalu menjadi kekuatan kami, Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang menopang dan memberkati hidup kami. Kami percaya Tuhan yang sama ada hari ini bersama-sama dengan kami, akan memberkati kami, membawa kami kepada sukacita yang besar, membuat kami penuh dengan kemenangan, dan hidup kami diubah menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Dan hari ini Tuhan berikan kami hikmat-Mu ya Bapa, supaya ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan mengajar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, membuat kami paham apa yang harus kami kerjakan dalam hidup kami, dan merubah hidup kami seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Hari ini kami siapkan hati kami ya Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, berfirmanlah bagi kami, hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih, puji nama Tuhan, shalom, shalom. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Luar biasa, ada sukacita men? Coba lihat kiri kanan dulu saudaraku terkasih, apakah betul ada sukacita di wajah mereka? Saudaraku terkasih, haleluya. Saya percaya waktu lihat kiri kanan senyumnya pasti indah semua, amin ya. Kalau masih ada yang belum senyum, saudara kasih tanya dia masih hidup, langsung kasih betul ya. Karena kalau kita masih hidup, wajah harus hidup saudara, amin. Baik, saudaraku terkasih, senang ketemu dengan Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau bagi satu firman Tuhan buat kita, saudaraku terkasih, dengan tema saudara dipanggil untuk berbagi. Saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, tema firman Tuhan bagi kita hari ini adalah dipanggil untuk berbagi. Saudara kasih. Yuk, sama-sama kita lihat firman Tuhan, saudara. Kita lihat firman Tuhan dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Yuk lihat firman Tuhan ini. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yuk mari kita baca sama-sama dengan suara yang kencang, karena cuma 2 ayat saja. Saudara kasih kita baca sama-sama. Yuk 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara perhatikan baik-baik, saudaraku terkasih, bicara tentang berbagi, saudara, menjadi berkat bagi orang lain. Saudara harus ngerti, saudaraku terkasih, bahwa ini adalah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saudara ingat, saudara terkasih, satu kali Yesus mengajar saudara dalam khotbah di bukit, saudara terkasih, dalam Matius pasal yang ke-5, saudara. Saudara ketemu, saudara terkasih, mulai ayat 13 sampai 16, firman Tuhan bilang begini, saudara terkasih. Yesus berkata, kamu adalah apa katanya? Garam dunia. Betul? Saudara dengar firman Tuhan bilang, Yesus bilang kita ini garam dunia, saudara. Lalu firman Tuhan berkata, saudaraku terkasih, kalau kau garam dunia dan kau tidak punya rasa asin lagi, saudara, firman Tuhan bilang kau tidak ada gunanya. Selain daripada diinjak dan dibuang, saudara terkasih. Perhatikan baik-baik, saudaraku terkasih, Yesus bilang kita ini garam. Saudara tahu garam? Garam ini, saudaraku terkasih, adalah satu hal yang sangat luar biasa dampaknya kepada semua yang disentuh oleh garam. Betul? Semua yang disentuh oleh garam, saudara lihat, berubah rasanya. Kalau kau nggak percaya, saudaraku terkasih, besok bisa coba. Pagi-pagi waktu buat kopi suami, kasih garam, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, dan kau akan lihat dampaknya, saudara kasih. Itu bisa berubah semuanya, saudara, betul ya. Tapi saya nggak tanggung resiko tanggung masing-masing, saudara kasih, betul dah. Karena kalau kau kasih garam, saudara kasih, itu bukan cuma rasa kopinya yang berubah, itu hati suami bisa berubah juga, saudara kasih. Itu garam, saudara. Saudara lihat garam, saudara kasih, tugasnya adalah memberi rasa buat semua yang disentuhnya, betul? Saudara dengar, Tuhan panggil kita juga sama, supaya hidup kita ini menjadi rasa bagi orang yang ada bersama dengan kita. Tuhan panggil kita menjadi orang yang harus berbagi. Dan kalau kita sudah tidak punya rasa yang bisa dibagi kepada orang lain, firman Tuhan bilang kau nggak ada gunanya. Kalau kau sudah tidak berbagi lagi, saudara kasih dengar baik, kau tidak ada gunanya sama sekali. Cuman bisa dibuang dan diinjak oleh orang lain. Saudara kenal, saudara yang paham, saudara kasih, kenapa orang yang suka berbagi itu dipandang baik sama orang lain? Saudara tahu? Karena berbagi, saudara kasih, ini punya dampak besar bukan cuma kepada orang lain, tapi kepada diri kita juga. Amin. Nah hari ini saudara dengar, berbagi ini saudara kasih,
adalah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah untuk itu saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, mungkin saudara bertanya dalam hati, Pak Pendeta, kenapa kita harus berbagi? Apalagi yang pelit pasti pertanyaan ini langsung timbul, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan langsung begini, kenapa harus berbagi Pak Pendeta? Kita udah kerja mati-matian, kerja keras, begitu ada hasil, kenapa harus berbagi Pak Pendeta? Saudara kasih. Saudara-saudaraku terkasih, hari ini saya mau bagi buat saudara 3 alasan penting. Kenapa kita harus berbagi dalam kehidupan kita. Saya temukan ada 3 alasan paling tidak dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Alasan kenapa kita harus berbagi. Yang pertama, mari lihat Galatia tadi. Ayat 6, pasal 6 ayat 9 tadi. Firman Tuhan bilang begini saudara. Janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik. Perhatikan baik-baik, firman Tuhan bilang, janganlah kita jemu-jemu. Saya mau tanya buat saudara, apa arti kata jemu-jemu? Ada yang tahu nggak? Grup A, B, C, biar cepat saudara kasih ya. Mulai dari A, saudara kasih tahu. Apa arti jemu-jemu yang saudara tahu? Tidak bosan. Grup B. Apa? Enggak, grup A udah habis waktu, saudara kasih, betul ya. Grup B, saudara kasih tahu. Jangan ambil jatah orang lain, saudara kasih, betul ya. Gak harus berbagi, saudara kasih tahu. Saudara kasih. Grup B, apa itu jemu-jemu? Apa? Pas kelamaan, saudara kasih, betul ya. Grup C, apa jemu-jemu yang saudara tahu? Jangan berhenti, betul saudara. Saudara perhatikan baik-baik saudara kasih. Saudaraku terkasih, kalau dibilang janganlah kita jemu-jemu berarti saudara dengar. Berarti sepanjang hidup kita, sepanjang waktu yang kita miliki dalam hidup kita, kita harus berbagi. Tidak boleh berhenti, tidak boleh bosan saudara kasih. Kalau misalnya sepanjang hidup kita harus berbagi, harus melakukan sesuatu buat orang lain, ini bicara tentang apa? Yang pertama saudara dengar, berarti saudara kasih, berbagi itu adalah gaya hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang kita nggak boleh jemu-jemu berbagi, ini mau kasih tahu buat kita saudara, bahwa berbagi itu saudaraku terkasih, ini gaya hidup kita. Gaya hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kau harus berbagi loh, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau sudah bicara gaya hidup, saudara tahu nggak gaya hidup itu apa, saudara kasih? Saudaraku terkasih, gaya hidup itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita, itu bukan karena terpaksa, bukan karena diharuskan kita lakukan, tapi sesuatu yang otomatis terjadi, otomatis terlaksana dalam kehidupan kita. Bahkan kadang di luar kesadaran kita pun kita melakukannya. Betul tidak? Itu namanya gaya hidup, saudaraku terkasih. Gaya hidup itu adalah sesuatu yang terus kita lakukan, bukan karena kita terpaksa melakukannya. Maka dengar, kalau begitu saudara kasih, orang yang percaya kepada Allah dalam hal berbagi, saudara kasih, orang Kristen itu tidak boleh mengenal istilah lelah, bosan, rugi, kecewa, jemu, malas, saudara kasih. Saudara dengar, saudara kasih. Orang Kristen itu sudah terkasih nggak boleh merasa rugi waktu dia sudah berbagi. Kenapa saudara? Karena berbagi itu adalah gaya hidup kita. Orang Kristen itu nggak boleh mengenal kecewa waktu dia sudah berbagi. Ada banyak orang saudaraku terkasih setelah berbagi lalu tidak dibalas dengan sebuah kebaikan, kita marah, betul? Dasar itu orang saudara kasih ya. Sudah kita berbuat baik, dia malah balasnya dengan hal yang jahat, saudara kasih. Saya mau kasih tahu buat saudara, orang Kristen harusnya tidak melakukan hal ini. Kenapa, saudara kasih? Karena orang Kristen itu berbagi adalah gaya hidup dalam kehidupannya. Berbagi adalah sesuatu yang dia lakukan bukan karena terpaksa atau niat sesuatu, motivasi sesuatu, tapi sesuatu yang memang menjadi kehidupan dalam kehidupannya. Jadi kalau masih ada di antara kita, saudara dengar, yang berbagi, lalu waktu tidak dibalas dengan sesuatu yang baik, kau marah, saudara, berarti kau belum mengerti panggilanmu di dalam Tuhan. Orang Kristen harus berbagi, karena berbagi adalah gaya hidup yang dia miliki dalam kehidupannya. Menurut firman Tuhan, barangkali firman Tuhan bilang begini, Ibrani pasal 13, ayat 16, saudara kasih, firman Tuhan berkata begini. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab apa katanya? Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara dengar. Firman Tuhan bilang, saudara kasih, berbagi itulah korban yang berkenan kepada Tuhan.
Kalau kau bilang orang yang memberi korban persembahan yang berkenan kepada Allah, pasti sifat dan kebiasaanmu adalah orang yang suka berbagi, saudara kasih. Karena orang, saudaraku terkasih, kalau tidak suka berbagi, itulah tandanya bahwa dia orang yang tidak mempersembahkan korban yang berkenan kepada Allah. Orang yang mempersembahkan korban kepada Allah, korban yang berkenan itu justru adalah sesuatu yang dia bagikan kepada orang lain, saudara kasih. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, makanya jangan pelit lu, saudara kasih. Betul ya? Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak orang begitu, saudara. Dia pelitnya nggak kira-kira, tapi masih merasa berkenan kepada Allah. Enggak berkenan, saudara kasih. Karena orang yang berkenan kepada Tuhan itu, saudara dengar, adalah orang yang mempersembahkan kehidupannya lewat berbagi kepada orang lain. Lewat berbagi kepada sesama. Itu orang yang sedang mempersembahkan korban yang berkenan kepada Allah. Maka saudara kasih, berbagi harus menjadi aktivitas dan korban persembahan setiap kita yang percaya kepada Allah. Sebab dalam hal inilah firman Tuhan bilang, Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Itu alasan pertama. Kenapa kita harus berbagi, saudara kasih? Karena berbagi adalah gaya hidup kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Alasan kedua, saudara kasih. Coba saudara lihat Galatia pasal 6 ayat 9 tadi sekali lagi, saudara. Dengar firman Tuhan bilang, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan apa katanya? Menuai. Saudara dengar firman Tuhan bilang, saudaraku terkasih, orang yang berbagi itu, saudara, satu kali nanti, saudara terkasih, akan menuai apa yang dia bagi dari dalam kehidupannya. Artinya apa, saudara dengar yang kedua? Kenapa kita harus berbagi? Sebab ada upah bagi setiap orang yang sudah berbagi. Saya ulangin sekali lagi. Sebab ada upah bagi setiap orang yang sudah, bukan mau, sudah berbagi. Yang dapat upah dari Tuhan itu, yang dapat tuaian dari Allah itu, orang yang sudah berbagi. Kalau masih rencana berbagi, jangan berharap banyak, ntar kau kecewa, saudara kasih, betul ya? Kenapa bisa begitu Pak Pendeta? Karena sebenarnya berbagi itu, saudaraku terkasih, sama kayak menabur. Berbagi itu, saudaraku terkasih, sama kayak sedang menanam sesuatu. Sesungguhnya berbagi itu, saudaraku terkasih, sama artinya dengan mempersiapkan diri untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Saudara dengar, kau pengen mendapat sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara? Mulai nabur dari sekarang, saudara kasih. Mulai nabur dari sekarang, saudara. Ada banyak orang, saudaraku terkasih, pengen diberkati luar biasa dalam hidupnya. Tapi pelitnya nggak kira-kira, saudara kasih. Justru Pak Pendeta kalau kita hemat, makanya ada pepatah, hemat pangkal kaya. Saudara dengar, itu hemat, bukan pelit, saudara kasih. Ada banyak itu, saya suka nonton tuh, saudara kasih di Instagram ya. Video-video lucu, saudara. Ada orang datang ke gereja, saudara kasih. Doanya pengen jadi orang kaya, diberkati luar biasa. Tapi kasih persembahan 2.000, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, ini cita-cita yang menurut saya muluk-muluk, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dan saya nonton itu, iya ya betul juga ya. Ada banyak orang begini ternyata, saudara. Kalau kau saudaraku terkasih untuk Tuhan saja, saudara kasih takut-takut, kita sudah bisa bayangin di luar tidak mungkin kau menjadi orang yang suka berbagi, saudara. Betul? Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, dengar, saudara kasih. Kalau kau pengen menjadi orang yang diberkati dalam hidupmu luar biasa, kau harus menjadi orang yang suka menabur. Suka menabur. Karena hanya orang yang menabur saja yang pantas menuai dengan sesuatu yang besar. Amin. Makanya ada firman Tuhan bilang begini, coba saudara lihat 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Firman Tuhan berkata begini, 2 Korintus 9 ayat 6 firman Tuhan bilang, camkanlah ini. Sudah tahu arti kata camkanlah? Kalau ada firman Tuhan bilang camkanlah ini, itu artinya ini enggak main-main. Ini serius. Ini benar-benar. Ini sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Lalu firman Tuhan bilang, perhatikan. Orang yang menabur sedikit akan menuai apa katanya? Sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai apa katanya? Banyak. Nah pertanyaannya, kau mau nuai banyak atau nuai sedikit? Coba-coba jawab jujur dulu, saudara, betul ya? Kau mau nuai banyak atau nuai sedikit? Mau nuai banyak sedikit? Menuai banyak sedikit?
tabur banyak. Pengen nuai banyak, tapi nabur sedikit, saudara kasih. Ada yang lebih parah, pengen nuai banyak, saudara kasih, tapi tidak mau nabur. Kau pernah nanya, kau pernah mikir, kau pernah bayangkan nggak ya? Pernah renungkan nggak, saudara kasih? Kira-kira, saudara kasih, kalau sampai ada orang menuai, tapi tidak menabur, kira-kira punya siapa yang dia tuai? Hah? Itu logika sederhana masih. Ini masih pakai logika sederhana. Ada orang menuai tapi nggak pernah nabur. Saudara tahu ada dua kemungkinan, saudara kasih. Kemungkinan pertama, dia diizinkan orang menuai di kebunnya. Betul tidak? Tapi dengar, saya kasih tahu buat saudara. Kalau sampai kau diizinkan orang menuai di kebunnya, saya bisa pastikan yang kau tuai adalah sisa-sisanya. Betul tidak? Mana ada orang menanam, saudara kasih, begitu berbuah, mati-matian nanam, begitu berbuah, suruh orang lain nuai. Nggak ada orang begitu, saudara kasih. Pasti dia tuai dulu. Begitu ada sisa, dan dia sudah bosan, sudah kepenuhan, sudah berlimpah, baru orang bilang, dah kau ambil sisanya. Betul enggak? Ini di Alkitab juga tercatat ada yang kayak gini. Ingat kisah Rut dan Boas? Rut kerjaannya begitu, maka ketemu dengan Boas, saudara kasih. Oh kalau gitu kita gitu aja Pak Pendeta biar ketemu pengusaha, saudara kasih, betul ya. Itu kok terlalu banyak mimpi, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih itu khusus, kasus khusus, saudara kasih. Saudaraku terkasih itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalau sampai ada orang menuai, tapi tidak menabur, saya pastikan ini orang pasti maling, saudara kasih. Betul. Pasti punya orang yang dia tuai, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang benar itu adalah kalau kau pengen menuai banyak harus nabur banyak. Lihat kiri kanan bilang, jangan suka maling loh, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, kita katanya percaya sama Tuhan, pengen jadi orang benar dalam hidup, tapi mentalnya maling, saudara kasih. Jangan dong, saudara. Saudara, kalau kau pengen menjadi orang yang diberkati luar biasa, belajar menjadi berkat bagi orang lain. Kau harus ngerti, saudara kasih, dengar, saya kasih tahu buat saudara. Kau harus ngerti, saudara kasih, berkat itu hanya sementara dalam hidup kita. Tuhan jadikan kita ini bukan jadi penampung berkat, tapi penyalur berkat. Artinya apa? Kalau kau pengen berkatnya besar, saudara kasih, kau jangan numpukin berkat di hidupmu. Belajar berbagi. Semakin lancar saluran, semakin sering berkat lewat dari saluran itu. Tapi kalau mampet, saudara kasih, ya itu aja berkatnya. Betul enggak? Setelah penuh sudah segitu-segitu aja. Kalau kau pengen diberkati luar biasa, belajar jadi saluran. Supaya berkat yang lain juga lewat hidup saudara. Belajar berbagi kepada orang lain. Amin, saudara. Maka saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan jadi pribadi yang memiliki mental maling, saudara. Jadi pribadi yang betul-betul orang yang pantas diberkati dalam kehidupanmu. Maka kedua, kalau kau pengen menjadi orang yang diberkati, saudara kasih, kau harus menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Lihat kiri kanan, saudara kasih, bilang kita harus menjadi pribadi yang pantas diberkati, saudara kasih. Haleluya. Saudaraku terkasih, itu yang kedua. Yang ketiga dan terakhir, saudara kasih. Lihat ayat ini, saudara. Terakhir, saudara. Jangan lupa terakhir harus kencang, saudara kasih ya. Supaya yang buta melihat kembali, saudara kasih toh. Saudaraku terkasih, yang terakhir, saudara kasih. Galatia 6 ayat 10, dengar firman Tuhan bilang begini. Ini ayat 10-nya. Firman Tuhan bilang, kenapa kita harus berbagi? Firman Tuhan berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Dengar, saudara kasih. Firman Tuhan bilang selama masih ada kesempatan. Saya mau tanya buat saudara, kalau dibilang kesempatan, saudara kasih, ini artinya selamanya ada atau tidak mungkin selamanya ada? Tidak selamanya ada, betul? Kalau sudah dibilang kesempatan, saudara kasih, berarti saudara kasih, berbagi itu tidak selamanya kita bisa lakukan dalam hidup kita. Karena ini adalah sebuah kesempatan, maka yang ketiga, kenapa kita harus berbagi? Karena berbagi adalah sebuah kesempatan yang tidak selalu kita miliki. Ada kalanya kita tidak bisa berbagi karena memang tidak ada yang bisa dibagi. Betul?
Ada kalanya, saudara kasih, kita bisa berbagi karena banyak hal yang bisa kita bagi dalam hidup kita. Saya dikasih Tuhan hikmat, kepintaran untuk menafsir Alkitab, melihat Alkitab dan membagikannya bagi saudara. Dan hari ini saya berbagi buat saudara. Tapi dengar, saya kasih tahu buat saudara, saya tidak bisa selamanya seperti ini, saudara kasih. Ada kalanya saya akan menjadi tua, suara akan menjadi lembut, saudara kasih, betul ya? Tidak bisa kencang-kencang lagi. Waktu saya khotbah sudah datar, saudara kasih. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu saya tidak diundang lagi pasti di tempat ini, saudara. Kenapa Pak Pendeta? Karena Bapak bukannya bikin orang dapat diberkati, malah bikin orang tidur di gereja semua, saudara kasih. Ada kesempatannya, saudara. Saya sekarang masih muda, masih bisa berapi-api, saudara. Dan ini kesempatan saya kasih yang terbaik, berbagi firman yang terbaik buat saudara. Tapi ada masanya, saudara kasih, saya tidak bisa kayak gini lagi, saudara kasih. Artinya apa, saudara kasih? Kalau Tuhan kasih kau kesempatan untuk berbagi dengan orang lain, dan hari ini kau punya, maka dengar baik, ini adalah kesempatan terbaik buat saudara untuk berbagi. Amin. Maka untuk itu saudaraku terkasih, dengar, saya kasih tahu buat saudara, berbagi itu bukan sekedar bicara tentang mampu memberi, tetapi mampu merespon kesempatan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Jadi berbagi itu saudaraku terkasih bukan sekedar karena kau punya, tetapi karena kau paham panggilanmu untuk berbagi bagi orang lain. Makanya kau melakukan kehendak Allah dalam hidup saudara. Itulah sebabnya saudara dengar, orang kalau tidak berbagi atau pelit, saudara kasih, firman Tuhan bilang tidak pantas masuk kerajaan Allah. Dengar, saudara kasih. Saudara tahu kenapa orang pelit gak masuk kerajaan Allah? Karena bukan saja dia tidak bisa berbagi, tetapi dia tidak bisa merespon apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Karena berbagi itu panggilan Allah. Waktu kau berbagi, kau sedang melakukan kehendak Allah dalam kehidupan saudara. Amin. Emang iya Pak Pendeta orang pelit gak masuk surga? Iya. Makanya jangan pelit loh. Saudara, sebetulnya. Yang benar Pak Pendeta, ada ayatnya. Saudara, coba slide selanjutnya. Lihat ayatnya nih, biar yang pelit bertobat. Saudara, betul ya. Saudara lihat ayat firman Tuhan ini, saudara. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Dengar firman Tuhan, saya bacakan buat saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Siapa yang tidak adil? Firman Tuhan bilang jangan sesat. Yang tidak adil itu adalah orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, orang banci, pemburit, pencuri. Lalu nyelip satu kata. Siapa katanya? Tahu kikir? Tahu kikir? Kikir ini saudaraku terkasih adiknya pelit, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, kakaknya pelit, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan mereka ini 3 berkeluarga kakak adik, saudara. Yang paling gede itu namanya pedit, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan sini yang parah sekali, saudara kasih ya. Ini gara-gara uang gopek aja bisa berantem, saudara kasih. Ini yang pedit, saudara kasih. Adik nomor 2, saudaraku terkasih pelit namanya. Yang nomor 3 kikir, saudara kasih. Saudara dengar, yang kikir aja nggak masuk, apalagi yang pelit, saudara kasih ya. Coba lihat kiri kanan bilang, makanya jangan pelit loh, saudara kasih. Ada banyak orang saudara kasih cuma doa doang pengen masuk kerajaan Allah. Tuhan, aku kalau sudah mati nanti selamatkan aku Tuhan. Kalau sudah mati nanti aku masuk surga Tuhan. Tolong ya Tuhan. Tapi pelitmu nggak kira-kira. Firman Tuhan bilang, tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang kalau pelit, saudara kasih, tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Banyak orang lihat pembunuh, kita bilang, seram banget dia itu orangnya, kejam banget dia ya. Tapi kau pelit, sama kayak dia, saudara kasih. Tidak masuk surga, kata firman Tuhan. Ada orang bilang banci, najis, saudara kasih, betul ya. Banci begitu, saudara. Tapi kau pelit, sama, saudara kasih, dengan dia. Tidak masuk kerajaan Allah, saudara kasih. Maka hari ini saudaraku terkasih dengar, kau harus menjadi pribadi yang suka berbagi. Suka berbagi karena kau tahu, berbagi itu adalah panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Untuk itu saudaraku terkasih, jika hari ini Tuhan percayakan engkau sesuatu yang bisa dibagikan kepada orang lain, maka dengar baik, ini adalah waktu yang tepat untuk engkau berbagi dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Jadi hari ini kalau kau tahu ada yang bisa dibagikan dari dalam kehidupanmu, maka dengar, hari ini adalah kesempatan yang baik untuk kau merespon kehendak Allah, berbagi kepada orang lain. Banyak orang saudaraku terkasih diberkati dan mengenal Kristus
waktu engkau berbagi kepada mereka. Betul? Saya tutup dengan kesaksian sedikit, saudara kasih. Saya pernah, saudara kasih, satu kali, saya mau pelayanan ke Jakarta, paginya saya pelayanan di Tangerang, saudara. Jam 7 di Tangerang, lalu jam 10 di Jakarta, saudara kasih. Lalu dari Tangerang langsung saya naik mobil, balap, saudara kasih ya. Di tol pokoknya kencang-kencang. Jadi kalau saudara lihat hari Minggu di tol kencang-kencang ada mobil, pendeta itu biasanya, saudara, betul ya. Karena dia mau khotbah di tempat lain, saudara. Saudaraku terkasih ya. Saudaraku terkasih, jadi saya lewat tol itu tentunya ya, Tangerang, saudara. Saya kencang, saudara kasih. Begitu sampai di Tomang, saudara kasih, kita kan semua tahu Tomang itu lampu merahnya lama, saudara itu. Lampu hijaunya cepat, saudara kasih ya. Jadi saudara kasih begitu sampai di lampu merah berhenti, saudara kasih. Tiba-tiba saudara kasih lagi nunggu lampu hijau, saudara kasih, ada orang anak kecil datang ke mobil saya. Terus ketok kaca mobil saya, saudara. Begitu ketok kaca mobil saya, memang saya pakai jas karena saya baru khotbah, saudara kasih. Belum tidak buka jas karena mau langsung khotbah lagi, saudara, jadi masih pakai jas saya. Begitu ketok kaca, saudara kasih, saya buka kacanya, dia bilang begini sama saya, "Om, mau beli tisu enggak?" Saya lihat tisunya, saudara kasih, tisu yang segini yo. Yang saudara kalau Indomaret pasti tahu harganya 7.000, 8.000, saudara kasih. Kalau di TikTok lebih murah, saudara kasih, betul ya? Saudara, kayaknya Pak Pendeta suka lihat TikTok juga. Oh, ada TikTok saya juga, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, kalau TikTok saya lihat lebih murah, saudara kasih ya. Bisa cuma 3.000 atau 4.000 harganya, saudara. Saudaraku terkasih, lalu dia bilang, "Om, mau beli tisu enggak?" Saya lihat dashboard mobil saya, kebetulan tisu juga memang habis, saudara kasih. Lalu saya bilang sama dia, "Berapa harganya, Dek?" Dia bilang, 15.000, Om. Naik 100%, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, di Alfamart biasanya cuma 7.000, dia jual 15.000, saudara kasih. Tapi dalam hati saya, ya sudahlah, sekalian nolongin dia, gitu kan. Lalu saya bilang, "Oke, saya beli satu ya." Dia kasih tisunya, saya kasih uang 20.000. Karena harganya 15.000, berarti dia kan harus balikin 5.000 lagi, betul enggak? Jadi waktu saya kasih 20.000, saudara kasih, dia terima, lalu dia cari-cari kembaliannya, tapi lama. Saya nggak tahu apa memang karena nggak ketemu uang gocengnya, atau itu memang strategi, saudara kasih, betul ya? Saudaraku supaya lama-lamain biar lampu hijau, saudara itu. Saudaraku terkasih, jadi dia nyari lama, saudara kasih. Dan saya lihat, saudara kasih, sudah mulai lampu hijau nih, saudara kasih, sudah mau selesai yang urutan lampu hijau udah mulai selesai, mau kita lagi, saudara itu. Lalu saya bilang sama dia, "Dek, udahlah, nggak apa-apa, ambil aja buat kamu. Nggak apa-apa, silahkan," saudara itu. Saudaraku terkasih, waktu saya bilang begitu, sesuatu yang mengagetkan saya, tiba-tiba dia ngomong begini, saudara. Waktu saya bilang, "Ambil aja," saudara. Dia diam, lalu dia bilang, "Om pendeta ya?" Kaget saya, saudara itu. Padahal saya yakin sekali dia nggak kenal saya, saudara. Saya yakin sekali, saudara, dia nggak pernah lihat saya. Saya percaya dia nggak pernah nonton saya di TV. Karena saya nggak pernah masuk TV, saudara, betul ya? Saudaraku terkasih, jadi saya yakin dia nggak kenal saya, saudara. Saudaraku terkasih, tapi karena goceng saja, goceng. Mungkin waktu itu hari Minggu, lalu dia lihat saya pakai jas, saudara. Hanya karena goceng, dia bisa bilang, "Om pendeta ya." Dia bisa lihat Tuhan loh di dalam hidup saya. Kau bisa bayangkan gak kalau saya marah-marah? "Mana gocengnya?" Tadinya bilang pendeta jadi setan, saudara, betul ya? "Om setannya," saudara, betul ya? Saudara, hanya goceng, saudara, betul ya? Saudara perhatikan baik-baik, saudara. Kadangkala waktu kau berbagi, yang kau bagi itu tidak seberapa. Tidak seberapa. Tapi dengar, satu kali, saya mau kasih tahu saudara. Satu kali ketika kau ketemu seseorang, yang dia tahu, apa yang kau bagi kecil itu bermakna dalam hidupnya. Dia akan melihat sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara. Maka jangan sampai jadi orang yang pelit, saudara. Jadi orang yang suka berbagi. Karena berbagi itu adalah panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita luar biasa. Yuk kita bangkit berdiri, saudara. Kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa, yang dahsyat, yang hebat, yang selalu memberkati kita dengan dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau Allah kami yang baik bagi kami. Kita mau katakan, ku tak membawa apapun juga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami percaya Tuhan baik dalam hidup kami. Kami mau menjadi pribadi yang taat dan setia dalam apa yang menjadi panggilan Tuhan. Ku tak membawa apapun juga,
saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali katakan, ku tak membawa, ku tak membawa. Amin, amin. Apapun juga saat ku datang ke dunia. Tinggal semua, ku tinggal semua. Amin. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Katakan, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Katakan, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya. Amin. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, mari kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Seperti pujian kita berkata, bahwa waktu kita lahir kita tidak bawa apa-apa. Waktu kita kembali ke sorga kita tinggal semuanya. Apa yang dipercayakan Tuhan hari ini kepadamu saudara dengar, itu adalah sesuatu yang harusnya kau jadikan berkat bagi banyak orang. Karena kita ini saluran yang disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu Tuhan memberkati kita, karena Tuhan memanggil kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini saudaraku terkasih, jangan sampai engkau menimbun banyak hal dalam hidupmu sampai kau lupa panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara dengar, semua yang kau punya tidak akan engkau bawa, tapi akan kau tinggal selamanya di dunia ini. Untuk itu jadilah berkat bagi banyak orang selagi kau punya kesempatan untuk melakukannya dalam hidup saudara. Jangan jadi pribadi yang pelit, jangan menjadi pribadi yang kikir, tetapi jadilah pribadi yang menjadi kesenangan bagi Tuhan dan kesenangan bagi banyak orang. Karena Tuhan memanggil engkau berbagi dengan banyak orang. Hari ini bawa hidupmu dalam tangan Tuhan saudara. Percayalah, orang yang berbagi akan menabur, akan menuai berkat yang luar biasa dalam hidupnya. Karena dia menjadikan berbagi menjadi gaya hidup yang berkenan kepada Allah. Percayalah, orang yang berbagi akan menjadi berkenan, karena berbagi adalah korban persembahan yang berkenan kepada Allah. Percayalah, ketika engkau berbagi, Tuhan akan berkati engkau dengan luar biasa, karena kau dijadikan saluran berkat bagi banyak orang, dan engkau pantas diberkati Tuhan. Hari ini bawa hidupmu dalam tangan Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau jadi alatmu yang menjadi berkat bagi banyak orang, yang menjadi saluran kemuliaan bagi banyak orang, dengan apa yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup kita. Katakan dengan tulus, inilah yang kupunya, inilah yang kupunya. Amin. Hati sebagai hamba, ajar kami setia di hadapan yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari katakan sekali lagi, ini yang ku punya, inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia
tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu, memberkati hamba-Mu Pastor Samuel Simanjuntak di dalam nama Yesus. Biar hikmat, marifat, urapan yang baru melimpah buat hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, pekerjaan usahanya, pelayanannya Tuhan pakai lebih dahsyat, bahkan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan pakai lebih dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, diberkati Tuhan bersama, katakan amin. Haleluya.